Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurlilah Fadilah dari kelas PAI 6A. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang konsep pendidikan menurut Siti Walidah atau biasa disebut dengan Nyai Ahmad Dahlan. Pada awal abad ke-20 merupakan masa kebangkitan nasional bangsa Indonesia. Kebangkitan nasional ditandai dengan adanya politik etis yang diberlakukan oleh pihak Belanda. Salah satu dampaknya adalah munculnya kesadaran nasional. Kesadaran nasional yang dimaksud di sini adalah kesadaran yang mengarah kepada bidang pendidikan. Kesadaran nasional yang muncul pada abad ke-20 tersebut juga meluas kepada kaum perempuan, sehingga lahirlah perintis-perintis kebangkitan dan kemajuan di Indonesia. Dan salah satunya adalah Siti Walidah atau Nyai Ahmad Dahlan, yang merupakan salah satu tokoh yang memperjuangkan kesetaraan hak-hak perempuan. Beliau tidak hanya aktif di dalam bidang pendidikan, terus keagamaan, sosial, tapi beliau juga mempunyai peran yang sangat penting dalam memperjuangkan bangsa Indonesia. Beliau juga merupakan salah satu tokoh perempuan yang memiliki peran penting dalam mengembangkan dan memajukan kaum perempuan, khususnya perempuan yang terlibat dalam organisasi Aisyah. Jadi Siti Walidah itu mendirikan organisasi Aisyah. Nah, di bawah naungan Muhammadiyah atau organisasi suaminya, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Berdirinya itu pada tanggal 22 April tahun 1917. Nah, dan khususnya gitu, dia itu memerdekakan perempuan di daerah Kampung Kauman, Yogyakarta. Nah, didikan bagi kaum perempuan pada masa Siti Walidah itu sangat tabu. Perempuan tidak diperkenankan untuk menganyam pendidikan yang tinggi. Perempuan hanya diperbolehkan untuk menyelesaikan pekerjaan rumah saja. Jadi tidak ada sangkut pautnya dengan pendidikan tingkat tinggi, sekolah dasar, SD, SMP, apalagi sampai perguruan tinggi gitu. Karena hanya perempuan yang bangsawan saja yang diperbolehkan untuk bersekolah. Itu juga batasnya atau maksimalnya hanya sampai sekolah dasar saja. Adanya anggapan bahwa perempuan itu hanya sebagai, atau kodratnya perempuan itu sebagai ibu rumah tangga, atau hanya mengurus pekerjaan rumah, tidak lebih gitu. Jadi perempuan itu tidak membutuhkan pendidikan. Namun hal ini sangat berbeda dengan kepribadian Siti Walidah, atau bahwasannya perempuan bukan hanya sekedar pelengkap bagi kaum laki-laki saja, tetapi perempuan adalah penggerak kemajuan keluarga, bangsa, dan negara. Oleh karena itu, perempuan juga harus mempunyai pendidikan yang tinggi. Nyai Ahmad Dahlan pun mencoba membuka pemikirannya, itu bahwa perempuan mempunyai hak untuk menuntut ilmu yang setinggi-tingginya. Dan selain itu, Nyai Ahmad Dahlan pun atau Nyai Walidah pun menentang adanya kawin paksa. Pemikiran Nyai Walidah dalam pendidikan dikenal dengan 4 konsep, yaitu catur pusat, yaitu yang menyatukan 4 komponen. Yang pertama, pendidikan di lingkungan keluarga. Yang kedua, pendidikan di lingkungan sekolah. Yang ketiga, pendidikan di lingkungan masyarakat. Dan yang keempat, pendidikan di tempat ibadah. Jadi pendidikan itu tidak hanya di sekolah saja, tapi dimanapun kita berada itu termasuk pendidikan, karena ada pelajaran yang dapat kita ambil dari situ. Nah,
Jadi konsep pendidikan catur pusat ini jika kita terus lakukan secara konsisten, maka kepribadian kita akan utuh, jasmani kita dan rohani kita utuh. Gagasan ini akhirnya diwujudkan dalam bentuk sekolah. Jadi Nyai Walida itu membentuk sekolah juga. Yang pertama yaitu beliau mendirikan Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah. Nah, pada tahun 1912 dengan menggunakan sistem pembelajaran Belanda. Makanya pada saat itu Muhammadiyah dan Aisyah itu mendapatkan banyak tekanan, atau Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Nyai Walidah itu mempunyai banyak tekanan dari pihak-pihak lain karena sistem pendidikannya menggunakan sistem pendidikan Belanda yang menggunakan celana, yang menggunakan meja gitu. Nah, namun pihak-pihak yang kontra itu, yang tidak setuju dengan pemikiran Nyai Walida, perlahan-lahan mereka mulai setuju gitu, dan mulai menggunakan sistem yang dianut oleh Nyai Walida, atau menggunakan yang model pembelajaran Belanda gitu. Mereka mulai menerima, dan alhamdulillah sampai sekarang gitu dapat diterima oleh masyarakat secara meluas seluruh Indonesia, bahkan ada yang keluar negeri. Maksud dari gerakan yang didirikan oleh Nyai Ahmad Dahlan atau Nyai Walidah yaitu Aisyah adalah menyelenggarakan terlaksananya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya dalam lingkungan masyarakat perempuan. Nah, adapun usaha menurut Haidar Nasir meliputi 1. Aisyah itu mengajarkan dan mendakwah dan mengadakan dakwah Islam. Yang kedua, Aisyah memajukan pendidikan pengajaran. Yang ketiga, Aisyah menghidupkan masyarakat tolong menolong. Yang keempat, Aisyah memelihara dan memakmurkan tempat-tempat ibadah dan wakaf. Yang kelima, Aisyah mendidik dan mengasuh anak-anak dan kaum muda perempuan supaya kelak menjadi putri Islam yang berarti. Dan yang keenam, Aisyah mengadakan siaran penerbitan. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan tentang konsep pendidikan menurut Nyai Walidah. Kurangnya mohon maaf dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.